Aku sih ya. Aku sih ae. Iki tak record ini. Iya kan? Mulai ya. Masih ya. Siap ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan progres akhir dari tugas mata kuliah pre-elektronika 2. Jadi di sini jadi ada kelompok kami, ada Randy Firmansyah dengan NRP 041, Abdul Syahid dengan NRP 042, Muhammad Farid dengan NRP 043, dan Devi Junifer dengan NRP 044. Next. Jadi proyek akhir ini ada 3 proyeknya. Kita akan menjelaskan untuk yang pertama digital clock with preset value, yang kedua ada APR minimum system, dan ketiga line tracer analog. Next. Untuk yang pertama digital clock with preset value. Next. Jadi jam digital dengan tampilan segmen ini yang berisi informasi jam dan menit sebagai sumber detak atau clocknya menggunakan rangkaian stable multivibrator yang menghasilkan waktu detak 1 detik. Detak 1 detik ditampilkan pada LED dengan kondisi blinking ya. Jam digital ini menyediakan fasilitas untuk mengatur nilai jam dan menit melalui pengaturan switch atau user setting. Sumber catu daya pada jam ini dapat menggunakan catu daya 5 volt DC atau 12 volt DC yang dapat dipilih oleh user atau user cell. Next. Jadi spesifikasi dan parameter desain jam digital ini yaitu untuk yang pertama, tampilan menggunakan 7 segmen untuk menunjukkan informasi jam dan menit dengan masing-masing tampilan adalah 2 digit. Yang kedua, sumber detak 1 detik dirancang menggunakan stable multivibrator dengan IC 555. Yang ketiga, ada stable multivibrator menyediakan pilihan detak 100 milisecond ya untuk self testing. Yang keempat, informasi detak 1 detik ditampilkan pada LED dengan kondisi blinking. Yang kelima, sistem menyediakan fitur user setting untuk mengatur nilai jam dan detik melalui pengaturan deep switch-nya. Keenam, sumber catu daya bisa dipilih 5 volt atau 12 volt DC. Yang ketujuh, tersedia LED indikator catu daya. Lalu ukuran PCB tidak ditentukan pada proyek ini, boleh menggunakan single atau double layer. Komposisi komponen menggunakan paduan komponen through hole dan SMD. Yang terakhir, terdapat 6 lubang untuk mounting PCB ke package ya. Hole-nya atau lubangnya 2 mm. Next. Berikut ini adalah tampilan skematik Proteus dari digital clock with preset value. Next. Jadi ini adalah diagram clocknya ya, yaitu generator clock IC 555 atau stable multivibrator akan terhubung langsung dengan LED yang berguna untuk blinking yang itu tadi ya, blinking detak 1 detik itu tadi. Lalu decoder counter IC 74HJ190 terhubung langsung dengan IC 55, dan IC 74HJ190 terhubung dengan BCD27 segmen, dan BCD27 segmen akan terhubung dengan 7 segmennya. Dan untuk pengaturannya menggunakan IC 74HJ10. Next. Berikut adalah video simulasinya, bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Syahid dari kelompok 3 dengan beranggotakan Randy Firmansyah, Abdul Syahid dengan saya sendiri, Muhammad Farid, dan Devi Junifer Maharani. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian digital clock dari proyek kelompok kami dengan tampilan 4 display segmen dan tampilan detiknya menggunakan LED yang akan bergerak secara blinking. Dan di sini ada rangkaian multivibrator dengan menggunakan IC 555 dan ada IC 74HJ190 dan 7447 itu 7 segmen. Kita mulai saja. Di sini ada tampilan untuk 2 display pertama, ada tampilan untuk menampilkan menit, dan 2 display kedua menampilkan tampilan jam, dan untuk LED-nya menampilkan detik secara blinking. Oke, kita start saja. Di sini
kita akan menunggu LED blinking sebanyak 60 kali dan menit akan bertambah 1. Kita tunggu. Nah, sudah bertambah 1. Ketika menit mencapai 6 dan jamnya bertambah 1. Kita bisa rubah melalui jigsaw di sini. Bisa kita tunggu di sini ketika detiknya um, 60 kali dan jam akan bertambah. Nah, jam bertambah ke jam 3 dan ketika jam menunjukkan angka 24 jam maka akan kembali ke 00 kembali. Kita dirubah di TV-nya ini. Oke, bisa kita lihat tampilannya menitnya 59 dan ininya 23 jam. Ketika angka menunjukkan 60 detik maka jam kembali ke 0. Kita tunggu. Ke 00 kembali. Nah, oke, sekian simulasi dari proyek kelompok kami mengenai digital clock with preset folio. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Berikut adalah schematic eagle dari digital clock with preset folio. Next. Dan ini adalah tampilan port PCB dari digital clock with preset folio. Next. Yang kedua ada AVR minimum system, mungkin bisa dijelaskan oleh teman kami Farid ya. Oke, next. Deskripsi dari AVR minimum system. Rangkaian minimum sistem microcontroller basis microcontroller AVR 8 bit yaitu ATK 328P. Modul ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi fitur-fitur yang tersedia pada microcontroller. Modul ini juga menyediakan piranti I/O dasar dan sederhana seperti LED, switch, dan LCD display untuk keperluan eksplorasi. Modul ini menyediakan modul USB to serial on board yang dapat digunakan untuk komunikasi
atau bertukar data dengan komputer dan proses pengisian program ke dalam microcontroller. Next. Spesifikasi dan parameter desain AVR. Pertama, berbasis microcontroller AVR 8-bit Atmega 328P dengan kemasan SMD atau 32-pin TIFP. Kedua, menggunakan bootloader Arduino Uno. 3, bekerja pada clock osilator 16 MHz. Yang keempat, tersedia LED dan switch built-in onboard dengan rincian LED yang terhubung dengan pin PB5 atau D13, switch yang terhubung dengan pin PD2 dan PD3. Selanjutnya yang kelima, tersedia LCD display yang mendukung tampilan 16x2 dengan interface paralel 4 bit. Selanjutnya tersedia RTC atau real time clock untuk menyediakan informasi waktu dengan osilator 32 kHz. Selanjutnya tersedia 2 jalur komunikasi serial dengan rincian dedicated serial menggunakan pin DXRX pada PD0, self serial menggunakan pin GPIO pada PD4. Dan selanjutnya tersedia indikator komunikasi serial untuk pin TX dan RX. Next. Selanjutnya tersedia jalur komunikasi I2C yang terdiri dari pin VCC, GND, SCL, dan SDA. Selanjutnya tersedia PR untuk RF ADC dengan multi-turn PR. Kemudian tersedia tombol reset. Tersedia USB to serial converter onboard yang terhubung dengan pin dedicated serial. Selanjutnya sumber satu daya dari USB port dan eksternal supply 12 volt DC. Selanjutnya ukuran PCB tidak dibatasi, dan yang terakhir menggunakan paduan komponen trouble dan SMD. Selanjutnya berikut merupakan gambar dari rangkaian AVR mini system board. Next. Berikut merupakan diagram blok AVR. Yang pertama terdapat supply dan program untuk input masuk ke dalam IC microcontroller Atmega 328P. Kemudian outputnya bisa melalui LED dan LCD. Next. Berikut tayangan simulasinya, bisa di-play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mensimulasikan rangkaian sistem minimum Atmega 328P. Pada rangkaian sistem minimum ini terdapat beberapa fitur seperti LCD dan RTC. LCD-nya dihubungkan dengan IC I2C sehingga dapat menghemat pin yang digunakan pada kaki Atmega 328P ini. Langsung saja saya simulasikan. Sebelumnya sudah saya isikan program untuk ngetes apakah sistem minimum ini dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Tunggu sebentar karena tergantung CPU yang sedang digunakan pada laptop. Sekarang sudah bisa terlihat pada LCD tertampil hello world, dan pada LED test atau LED D1 yang terhubung dengan kaki D13 juga sudah nyala mati dengan delay sesuai programnya. Kemudian
tampilan RTC, tampilkan tanggal dan waktu sesuai pada laptop. Kemudian juga ada tombol reset. Jika tombol ini ditekan, maka program akan mengulang dari awal. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Berikut merupakan skematik HPR pada Eagle. Slide selanjutnya. Dan yang ini merupakan PCB-nya. Terdapat komponen-komponen yang ditentukan sebelumnya. Next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Berikutnya adalah ada analog land tracer dengan 2 sensor. Deskripsi proyeknya. Mobil robot berupa land tracer analog yang dilengkapi dengan 2 sensor sebagai indera pendeteksi jalur lintasan robot. Robot ini berpenggerak 2 buah motor DC dengan konfigurasi DDMR atau Differential Drive Mobile Robot. Catu daya robot berasal dari baterai LiPo lithium polimer dengan konfigurasi 3 sel atau 1100 mAh. Robot ini tidak menggunakan piranti terprogram sebagai kontrolernya, namun hanya menggunakan rangkaian komparator untuk pengolahan hasil pembacaan sampel. Berikut spesifikasi dan parameter desain analog land tracer. Yang pertama, tanpa menggunakan piranti terprogram seperti microcontroller. Yang kedua, konfigurasi penggerak adalah DDMR, Differential Drive Mobile Robot, dengan menggunakan 2 motor. Yang ketiga, tegangan tipikal motor 3-12 volt. Konfigurasi internal gearbox. Yang keempat, drive motor menggunakan on-chip H-bridge menggunakan L29D, L298D yang mendukung 2 motor. Yang kelima, ada sumber catu daya menggunakan baterai LiPo 3 sel dengan kapasitas arus 1100 mAh. Lalu jumlah sensor 2 buah menggunakan fotodiode 5 mm. Terdapat LED indikator untuk output rangkaian komparator, lalu tersedia switch on dan switch off untuk mengoperasikan robot. Ukuran PCB tidak dibatasi, lalu rangkaian sensor bisa terpisah atau menjadi satu dengan controller dan driver, dan ukuran mekanik tidak ditentukan, silakan didesain agar proporsional. Berikut adalah rangkaian analog land tracer robot dengan sensor. Lalu ini diagram blok analog land tracer. Kemudian ini video simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Pradana akan mensimulasikan rangkaian robot land tracer menggunakan 2 sensor.
Pada rangkaian ini terdapat 4 op-amp menggunakan IC LM324. Kemudian ada driver motor menggunakan IC L298. Selanjutnya ada 2 buah motor DC sebagai motor kanan dan kiri. Langsung saja saya play. Cara kerja rangkaian ini adalah ketika tegangan input dan tegangan referensi sama-sama pada kondisi low, maka motor akan berhenti berputar. Begitupun juga ketika tegangan input dan tegangan referensi sama-sama pada kondisi high, maka motor juga tidak akan berputar. Sedangkan saat tegangan referensi di bawah, maksud saya tegangan input di bawah tegangan referensi, maka motor akan berputar ke arah kiri. Dan apabila tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka motor akan berputar ke arah kanan. Seperti ini. Untuk mengaktifkan driver motor ini diperlukan tegangan sebesar sekitar 5 volt pada pin atau kaki NA dan NB. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Lalu ini ada skematik land tracer analog, dan ini PCB board land tracer analog dengan komponen-komponen. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Devi. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini bisa dilihat ini adalah gambar 3D land tracer analog pada yang tampak depan dan tampak sampingnya. Next. Untuk job description masing-masing project sendiri, Randy Firmansyah mengerjakan revisian dan menambahkan file yang kurang. Untuk HBL Sirait mengerjakan digital box dan video simulasinya dan desain PCB dan 3D LTA tadi. Untuk Muhammad Farid membuat simulasi AVR, mengerjakan LTA dari membuat video skematik di Eagle dan membuat desain PCB. Sedangkan saya sendiri, Dewi Jumlah Maharani, itu membuat PPT dan diagram box skematik AVR pada Eagle dan board AVR. Next. Untuk timeline pengerjaannya sendiri, tanggal 12 November, yaitu pengerjaan skematik pada Proteus, pengerjaan video simulasi dan membuat PPT-nya, dan mengumpulkan PPT untuk tanggal 24 November itu revisi rangkaian skematik AVR, digital clock dan videonya. Tanggal 25 November mulai pembuatan skematik pada itu dan pengerjaan pada PCB. Untuk tanggal 4 Desember mulai pembuatan model 3D-nya. Tanggal 16 Desember revisi hasil rangkaian skematik IGA, PCB dan model 3D-nya. Untuk tanggal 23 Desember mulai menambah dan merevisi PPT. Balik. Untuk tanggal 28 Desember menambahkan hasil proyek yang belum sesuai. Untuk tanggal 29 Desember adalah presentasi pada saat membuat video ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.